Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hirs Munarif dari Forum News Network. Balai Kota DKI Jakarta tampaknya sudah menjadi tempat yang tidak lagi ramah bagi mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus juga mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kendati Joko Widodo ini pernah selama 2 tahun menjadi penguasa di Balai Kota ini ya. Karena itu Jokowi tampaknya juga tahu diri dan ini dia selalu tidak hadir setiap kali diundang dalam momen penting di Gedung Kolonial yang posisinya berseberangan dengan Istana Merdeka. Ini hanya dipisahkan oleh lapangan Monas saja. Beda dengan Anies Baswedan dan bahkan juga Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang pernah menjadi pendamping Joko Widodo sebagai wakil gubernurnya. Keduanya itu selalu disambut sangat antusias setiap kali kembali ke sana dan setiap kali diundang mereka juga selalu hadir. Momen ini setidaknya terlihat ketika hari ini, Kamis 20 Februari 2025, pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu membuat seremoni atau upacara penyambutan kedatangan gubernur dan wakil gubernur baru Pramono Anung dan Rano Karno. Keduanya ini kan bersama ratusan kepala daerah baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo di Istana Merdeka. Anies dan Ahok yang hadir bersama para mantan gubernur dan pejabat gubernur DKI disambut secara meriah. Sementara ketika MC itu menyebut nama Jokowi malah itu disambut dengan teriakan "Hu". Padahal Jokowi tidak hadir pada waktu itu. Yang terhormat Gubernur DKI Jakarta periode 2025-2030 Bapak Pramono Anung. Yang kami hormati Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2025-2030 Bapak Rano Karno. Penjabat Gubernur DKI Jakarta periode 2024-2025 Bapak Teguh Setiabudi. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Bapak Haji Khairuddin beserta para anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Ibu Ima Mahdia, Ibu Hajah Rani Mauliani, Bapak Wibi Andrino SHMH, Bapak Basri Baco SEMM, dan tentunya Wakil Gubernur periode 1984 hingga 1987 Bapak Edi Marzuki Nalapraya, Gubernur periode 1997 hingga 2007 Bapak Sutioso, Gubernur periode 2007-2012 Bapak Fauzi Bowo, Wakil Gubernur periode 2007-2012 Bapak Prianto, Gubernur periode 2012-2014 Bapak Joko Widodo, Gubernur periode 2014-2017 Bapak Basuki Cahayapurnama, Gubernur periode 2017 Bapak Jarod Saiful Hidayat, PLT Gubernur periode 2016-2017 Bapak Sony Sumarsono, Gubernur periode 2017-2022 Bapak Anies Baswedan, Wakil Gubernur periode 2017-2018 Bapak Sandiaga Uno. Seluruh gubernur DKI Jakarta yang masih hidup, bahkan termasuk pejabat gubernur, sesungguhnya diundang pada kegiatan yang telah menjadi tradisi itu. Para mantan gubernur, mulai dari Sutioso, Fauzi Bowo, Ahok, Anies Baswedan, bahkan pejabat gubernur Sony Sumarsono juga hadir menyambut kedatangan Pramono dan Rano. Namun Joko Widodo dan orang kepercayaannya yang pernah ditempatkan menjadi pejabat gubernur, yakni Heru Budi Hartono, itu kompak tidak hadir. Ini menjadi yang kedua kalinya dalam 2 bulan terakhir ini Jokowi dan Heru Budi kompak tidak hadir memenuhi undangan Pemprov DKI. Mungkin aja bisa jadi mereka janjian ya. Sebelumnya itu ketika Pemprov DKI
Jokowi pada akhir tahun lalu, pada tanggal 31 Desember 2024 itu menggelar acara pergantian tahun atau menyambut pergantian tahun baru 2025. Semua mantan gubernur maupun mantan pejabat gubernur diundang hadir, masuk Jokowi dan Heru Budi. Dan pada waktu itu keduanya juga tidak hadir. Padahal menurut keterangan pejabat Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setiabudi, keduanya juga diundang hadir. Saat itu Bang Yos, Fauzi Bowo, Anies, Ahok, dan pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih Pramono Anung itu juga hadir. Bahkan mantan wakil gubernur seperti Ahmad Riza Patria itu juga hadir. Acaranya itu sangat meriah ya. Mereka itu menyambut pergantian tahun bersama dengan warga Jakarta. Jokowi yang baru lengser jadi presiden itu memilih merayakan tahun baru di kampung halamannya di Solo, sementara Heru Budi itu juga memilih merayakannya bersama keluarganya di Yogyakarta. Tapi kalau melihat sambutan ASN Pemprov DKI bersama warga Jakarta, keputusan Jokowi tidak hadir itu sudah tepat ya, karena dia tahu kehadirannya kehadirannya di sana tidak lagi dikehendaki, bahkan dia nanti kan dia bisa dipermalukan. Hal itu kan setidaknya terlihat ketika pembawa acara menyebutkan nama-nama mantan Gubernur DKI Jakarta, semua disambut secara meriah. Namun ketika giliran nama Jokowi yang disebut tidak ada yang tidak menyambutnya, suara saya sempat hening dan tadi malah terdengar teriakan hu. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang baru saja dilantik mengaku tidak tahu mengapa Jokowi tidak hadir. Sebab menurut dia itu kan yang mengundang bukan dia, tapi yang mengundang adalah pejabat Gubernur Teguh Setiabudi. Dia juga hadir karena undangan dari Teguh Setiabudi, karena memang acara ini dibuat untuk menyambut Pramono dan Rano yang baru saja dilantik oleh Presiden bersama ratusan kepala daerah. Kendati Jokowi tidak hadir, Pramono yakin dia tetap bisa berkomunikasi baik dengan Jokowi. Apalagi kata dia selama 10 tahun kan Pramono ini menjadi pembantu Jokowi sebagai Menteri Sekretaris Kabinet. Nah, masalahnya kan pada waktu kontestasi itu kan mereka kemudian berpisah jalan. Padahal pada waktu sebelumnya itu ketika akan berlangsung kontestasi Pilkada Jakarta, Pramono mengaku dia sempat didorong oleh Jokowi untuk maju Pilkada Jakarta, tapi dia menolaknya. Barulah kemudian setelah yang memintanya, yang memberi mandat itu adalah Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri, dia tidak lagi bisa menolak dan akhirnya dia dipasangkan dengan Rano Karno. Padahal sebelumnya yang akan dipasangkan adalah Anies Baswedan dengan Rano Karno. Jadi dia memang last minute ini Pramono itu menjadi calon gubernur. Dan kita ingatkan bagaimana pada waktu itu dia itu ya diremehkan karena Pramono ini kan sama Rano itu hanya diusung oleh PDIP. Sementara partai-partai lain yang bergabung dalam koalisi Indonesia Maju Plus itu mengusung pasangan Ridwan Kamil, mantan gubernur Jawa Barat, bersama dengan kader PKS Suswono. Wah, ini gimana nggak diremehkan ya kalau satu partai berhadapan dengan banyak partai lainnya, dan kemudian di situ ada Jokowi dan juga Presiden Prabowo. Karena itu ya pada Pilkada di Jakarta itu Jokowi itu berhadapan dengan Megawati dan PDIP yang mengusung Pramono dan Rano. Dan nah, ini yang menariknya karena Anies itu kemudian berada di kubu Pramono Rano, mendukung pasangan ini. Dan rupanya belakangan terungkap bahwa hubungan antara Pramono dengan Anies itu terjalin sudah cukup lama, bahkan ketika keduanya masih jadi mahasiswa. Tapi pada waktu itu Anies masih menjadi mahasiswa di UGM, ketua BEM, sementara Pramono sudah mahasiswa S2, dia mengambil S2 di UGM karena dia ini kan alumni S1-nya itu dari alumnus S1-nya itu dari ITB. Pilkada 2024 itu khusus di Jakarta itu memang menjadi pertarungan hidup mati ya, karena ada dua medan pertempuran sebenarnya yang betul-betul all out PDIP dan mereka niatnya jangan sampai kalah ya. Ini pertama di Jawa Tengah yang mengusung Andika Perkasa, Jenderal Andika Perkasa, dan yang di Jakarta Pramono Rano. Seperti saya sebutkan tadi, Pramono kan dan Rano ini kan ya di underestimate kan ya, karena kan memang elektabilitas mereka ini sangat kecil di Jakarta. Tetapi saya kira antipati warga Jakarta terhadap Jokowi dan kemudian tentu saja kehadiran Anies di sana itu menjadikan game changer. Dan secara perlahan kemudian pasangan Pramono Rano itu elektabilitasnya terus naik, itu bahkan kemudian menjelang pelaksanaan pilkada itu sudah elektabilitasnya melampaui pasangan Ridwan Kamil Suswono. Di Jakarta ini Jokowi langsung turun ke lapangan loh, dia bertemu dengan relawan, melakukan konsolidasi untuk mendukung dan memenangkan Ridwan Kamil dan Suswono. Dan pada waktu itu Marwarar Sirait ini mantan kader PDIP yang sudah pindah ke Gerindra dan ini dikenal sebagai orang dekatnya Pak Jokowi itu bahkan menantang, coba adu kuat lah kata dia, lebih kuat mana?
Jokowi dan Kim Plus yang mendukung Ridwan Kamil Suswono melawan Pramono Rano yang diusung oleh PDIP dan didukung Anies. Sikap ARA ini malah makin nambah antipati ya terhadap pasangan Ridwan Kamil dan Suswono gitu. Dan hasilnya ternyata kemudian memang Pramono Rano itu menang satu putaran. Dia akan mengalahkan Ridwan Kamil Suswono dan juga calon independen Dharma Pongrekun Kunwardana. Pilkada Jakarta ini tampaknya sangat membekas ya bagi Jokowi. Dia masih baper lah. Karena sebelumnya kan dengan membentuk Kim Plus itu dia memastikan bahwa PDIP nggak bisa maju. Itu sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah. Nah, ketika kemudian muncul putusan dari Mahkamah Konstitusi yang memungkinkan PDIP mencalonkan kandidatnya sendiri di Jakarta dan daerah-daerah lainnya, itu kan Jokowi masih berusaha memaksakan revisi undang-undang pilkada yang menyebabkan nantinya PDIP nggak bisa mengusung calonnya sendirian. Tapi peta berubah karena Prabowo kemudian tidak menghendaki itu dan memerintahkan Dasko, Wakil Ketua DPR RI, yang juga Ketua Harian dari Partai Gerindra untuk membatalkan revisi itu ya, membatalkan rapat paripurnanya karena situasinya pada waktu itu kan sangat tegang dan ratusan ribu mahasiswa dan elemen-elemen masyarakat mengepung gedung DPR. Dan kita tahu kan akhirnya hasilnya seperti itu. Hasilnya ternyata Jokowi memang sudah tidak dikehendaki oleh warga Jakarta dan itu tercermin karena dukungannya kepada Ridwan Kamil dan Suswono itu ternyata tidak memberikan efek apa-apa, malah membuat banyak pendukung dari Ridwan Kamil Suswono itu lari. Memang bukan